Gansy Smart, mau tahu cara menyelesaikan materi tentang mekanisme debit kredit? Bersama saya, Ibu Rusmawati. Yuk simak video ini sampai selesai. Gansy Smart, di video kali ini tentang mekanisme debit kredit. Tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan dapat menganalisis mekanisme debit kredit untuk mempermudah proses penjurnalan dan seterusnya dengan teliti, benar, jujur, dan bertanggung jawab. Pengetahuan utama di akuntansi yang spesifik sekaligus unggulan adalah mekanisme debit kredit. Setidaknya sudah 500 tahun lalu mekanisme debit kredit diterapkan di akuntansi dan masih akan terus digunakan. Untuk menentukan debit dan kredit akuntansi, sebaiknya Gansy Smart memahami klasifikasi akun berikut ini. Yang pertama adalah aset, yaitu harta perusahaan. Yang kedua, liabilities, yaitu utang perusahaan. Yang ketiga, owner equity, yaitu peminjam modal perusahaan. Yang keempat, income, yaitu pendapatan perusahaan. Dan yang kelima, expenses, yaitu pembelanjaan perusahaan. Untuk kategori akun 1, 2, dan 3 berada pada akun laporan keuangan balance sheet. Sedangkan kategori akun 4 dan 5 berada pada akun laporan keuangan income statement. Setiap terjadi transaksi akuntansi, setidaknya ada 2 akun yang selalu berkaitan, yaitu entry debit dicatat pada satu akun dan entry kredit dicatat terhadap akun lainnya. Debit tidak selalu berarti penambahan dan kredit juga tidak selalu berarti pengurangan. Debit artinya kiri atau left, sedangkan kredit artinya kanan atau right. Tidak ada batas jumlah akun yang terlibat dalam transaksi, namun minimum tidak kurang dari 2 akun. Total dari debit dan kredit untuk setiap transaksi harus selalu sama, sehingga transaksi akuntansi selalu dikatakan dengan keseimbangan. Apabila suatu transaksi tidak seimbang, maka laporan keuangan tidak mungkin dapat dibuat. Gansy Smart bisa melihat seperti gambar berikut ini. Dengan demikian, penggunaan debit dan kredit dalam format pencatatan transaksi 2 kolom merupakan hal yang penting dari semua kontrol atas akurasi akuntansi. Apa itu debit dan kredit? Banyak buku teks menyatakan bahwa debit bermakna kiri atau left, sedangkan kredit bermakna kanan atau right. Silahkan Gansy Smart memperhatikan gambar berikut ini. Kata debit berasal dari debere dalam bahasa Latin, yang berarti berhutang budi atau bertanggung jawab atas sesuatu. Sedangkan dalam akuntansi, debit adalah sebagai pembukuan, di mana ada pertambahan aset seperti uang, peralatan, perlengkapan, dan sebagainya. Aset yang tak berwujud seperti sewa dan piutang juga masuk dalam debit. Kemudian kata kredit berasal dari creder, yang artinya kepercayaan atau meminjamkan sesuatu. Kredit adalah pembukuan akuntansi pada saat ada akun utang atau ekuitas modal yang mengalami peningkatan. Kredit juga dikenal sebagai penyediaan uang yang sudah melalui kesepakatan pinjam antara pihak bank atau leasing dan nasabah. Gansy Smart, lalu apa beda kartu debit dan kartu kredit? Kartu debit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank yang digunakan untuk menyimpan uang dalam tabungan serta bertransaksi. Apabila seseorang ingin memiliki kartu debit, harus menjadi nasabah di sebuah bank. Penggunaan kartu debit tidak memiliki limit atau batas maksimal. Selama ada uang yang tersimpan dalam rekening tabungan, pengguna bisa terus melakukan transaksi. Sementara itu, kartu kredit bisa dimiliki oleh seseorang tanpa harus menjadi nasabah di suatu bank, karena
tidak membutuhkan rekening dan tidak ada sumber dana. Namun dalam penggunaannya, kartu kredit memiliki batasan maksimal per bulannya. Nominal batasannya tergantung pada kebijakan bank yang memberi kartu kredit. Setelah mengetahui bedanya debit dan kredit, baik dalam dunia akuntansi maupun perbankan, mungkin Gansi Smart bisa lebih tersusur dalam pencatatan keuangan. Baik, Gansi Smart, untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang perbedaan debit dan kredit pada akuntansi perusahaan, maka berikut ini kita akan membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan hal tersebut. Soal yang pertama, Pak Ali mempunyai saldo uang di bank sebesar 5 juta rupiah. Kemudian ia membeli perlengkapan kantor senilai 1 juta rupiah. Berdasarkan soal tersebut, berarti rekening bank adalah rekening sumber. Dan 1 juta rupiah tadi akan dicatat sebagai kredit di sisi kanan. Dan bagaimana pencatatannya? Silakan Gansi Smart memperhatikan gambar berikut ini. Akukas dan bank, di mana sisi debit tercatat 5 juta rupiah, sementara di sisi kredit 1 juta rupiah. Rekening perlengkapan kantor adalah rekening tujuan yang didebit pada sisi kiri dengan pencatatan perlengkapan kantor didebit sebesar 1 juta rupiah. Soal nomor 2. Ibu Mirna melakukan pelunasan pinjaman bank dengan menggunakan sumber dana dari simpanannya di bank. Pembayaran itu terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp1.500.000 dan bunga sebesar Rp500.000. Jadi totalnya Rp2 juta. Maka pencatatan yang benar adalah, pertama, kalian harus membuat entry di sisi kanan atau kredit sebesar Rp2 juta untuk akun sumber, yang dalam kasus ini adalah rekening bank. Kalian bisa memperhatikan gambar berikut ini. Kemudian, Gansi Smart harus mencatat beberapa entry dalam kasus ini. Akun rekening pinjaman bank dan yang kedua akun beban bunga. Gansi Smart akan masukkan debit sebesar Rp1.500.000 di bawah rekening pinjaman bank dan masukkan debit sebesar Rp500.000 di bawah akun beban bunga. Silakan mencermati gambar berikut ini. Jadi total kredit untuk entry jurnal ini bertambah hingga Rp2 juta dan total debit bertambah hingga Rp2 juta yang diperoleh dari Rp1.500.000 ditambah Rp500.000, menjadikannya entry jurnal yang valid dengan banyak debit dan kredit. Gansi Smart, demikian video kali ini. Semoga membantu ya Gansi Smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart Cool, Gansi Smart berkarakter cerdas kid.